Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, salam olahraga. Kembali lagi di Chess Arena bersama aku Nada Sriwijaya yang akan menemani Hayer semua dalam beberapa waktu ke depan dengan membawakan berita-berita dari dunia seni dan olahraga pilihan Chess Arena untuk bulan ini. Langsung aja kita ke berita pertama yang datang dari dunia lapangan hijau. Nah, pada bulan April, Liga Champions telah menyelesaikan quarter final dan akan memasuki semifinal. Berikut cuplikan highlight pilihan Chess Arena buat Hayer semua. Yang pertama datang dari laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu, di mana Chelsea menang atas Real Madrid di leg kedua dengan skor 3-2. Sejak awal pertandingan, Chelsea berambisi untuk menyerang, hingga pada menit ke-15 melalui aksi Mason Mount yang memanfaatkan umpan dari Timo Werner, The Blues mampu memimpin dengan skor 1-0. Di menit ke-23, serangan Real Madrid melalui tendangan setengah voli Benzema masih mampu ditepis oleh Thiago Silva. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Chelsea atas Real Madrid dengan skor 1-0. Berlanjut pada babak kedua, tepatnya di menit ke-51, Chelsea mampu memperkuat keunggulan berkat gol dari Rudiger yang menyambut umpan dari Reece James. Pada menit ke-62, Marco Alonso sempat menciptakan gol untuk Chelsea, namun gol tersebut dinyatakan tidak sah karena handsball setelah wasit meninjau VAR. Selang beberapa menit, Real Madrid kembali menyerang dengan umpan silang yang diterima Benzema, namun sundulan tersebut hanya mengenai mister gawang. Menit ke-75, Real Madrid kembali kebobolan, di mana Werner menciptakan gol yang gagal diantisipasi oleh Courtois. Selang beberapa menit, akhirnya melalui tendangan Rodrigo yang menyambut umpan dari Luka Modric. Pada babak extra time, menit ke-96, Benzema memastikan keunggulan Real Madrid atas Chelsea setelah memanfaatkan umpan dari Vinicius Junior. Hingga peluit panjang ditiupkan, skor pada leg kedua berakhir 3-2 untuk Chelsea, namun Real Madrid yang berhak melaju ke semifinal Champions League dengan skor agregat 5-4. Selanjutnya laga antara Manchester City dan Atletico Madrid dengan skor agregat 1-0 bagi Manchester City. Sejak babak pertama, The Citizens tampil agresif dan mampu menciptakan beberapa peluang. Hingga di menit ke-30, Manchester City hampir saja membobol gawang Jan Oblak, namun tembakan dari Gundogan hanya mengenai mister gawang. Atletico juga memberikan serangan, salah satunya melalui tembakan Joao Kondogbia yang sayangnya masih belum membuka peluang. Tidak ada gol yang tercipta antar kedua kesebelasan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Atletico tampil lebih berani. Pada menit ke-55, Joao Felix memberikan umpan silang kepada Llorente, namun sepakan tersebut masih melambung. 10 menit terakhir, Los Rojiblancos terus memberikan tekanan kepada The Citizens, seperti di menit ke-86, di mana Korea mendapatkan peluang yang sayangnya hal tersebut masih belum mampu membobol gawang Ederson. Laga berakhir imbang tanpa gol hingga peluit panjang ditiupkan, sehingga City berhasil melaju ke semifinal Champions League dengan agregat 1-0 atas Atletico Madrid. Oke, itu dia cuplikan dari quarter final Liga Champions pilihan Chess Arena. Selanjutnya kita beralih ke liga yang gak kalah seru, yaitu Liga Inggris yang telah memasuki pekan ke-34. Berikut highlight yang telah kami rangkum untuk Hayer semua. Berita pertama datang dari Liverpool yang bertandang ke Etihad Stadium dan menahan imbang Citizens dengan skor 2-2. Peluang didapat Citizens di menit keempat setelah Jesus mendapat umpan terobosan dari De Bruyne, namun hal itu masih dapat ditepis oleh Alisson. Selang 1 menit, akhirnya gol pertama bagi City tercipta berkat De Bruyne dengan melepaskan tendangan keras kaki kirinya. Kemudian pada menit ke-23, The Reds berhasil mencetak gol balasan berkat Diogo Jota yang memanfaatkan umpan dari Trent dengan baik, sehingga bola tidak dapat dihalau oleh Ederson. Menit ke-29, City kembali mendapat peluang dari De Bruyne. Ia melepas tendangan mendatar dari dalam kotak penalti usai mendapat umpan dari Cancelo, tapi bola meleset tipis di samping kanan gawang Liverpool. City kembali unggul pada menit ke-36 setelah Gabriel Jesus menyambut umpan dari Cancelo sehingga skor menjadi 2-1 untuk Manchester City hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, 46 detik setelah kick-off dimulai, The Reds mampu menyamai kedudukan menjadi 2-2 melalui Sadio Mane usai mendapatkan umpan dari Mohamed Salah.
Pada menit ke-63, Manchester City akhirnya bisa mencetak gol lagi. Sterling mendapat umpan dari De Bruyne dan sukses menaklukkan Alisson. Tapi gol itu dianulir tidak sah setelah dari tayangan VAR Sterling terlebih dahulu terjebak offside. Peluang tercipta pada menit ke-89 melalui free kick Mahrez, tapi bola melebar tipis ke samping kanan gawang Alisson. Menit 93, peluang emas didapat Manchester City dari serangan balik. Mahrez mendapat umpan terobosan dari De Bruyne dan mengecoh Van Dijk. Tapi sayang, tembakannya melambung ke udara. Laga berakhir imbang setelah peluit panjang ditiup dengan skor 2-2 bagi Manchester City dan Liverpool. Beralih ke laga berikutnya di mana Arsenal bertandang ke Stamford Bridge dan berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 4-2. Sejak awal babak pertama, laga sudah berlangsung seru antar kedua kesebelasan. Hingga pada menit ke-14, Nketiah berhasil menciptakan gol pertama bagi The Gunners setelah memanfaatkan blunder fatal Andreas Christensen. Selang 4 menit, The Blues mampu menyamai kedudukan menjadi 1-1 berkat Werner yang sukses menembakkan sepakan dari luar kotak penalti. Gol kedua bagi Arsenal berhasil tercipta melalui tembakan Smith Rowe setelah memanfaatkan assist dari Martin Odegaard. Keunggulan Arsenal kembali tidak bertahan lama. Selang 5 menit, Azpilicueta mampu menyamai kedudukan bagi The Blues menjadi 2-2 dan skor bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Thiago Silva masuk untuk menggantikan Christensen. Kemudian di menit ke-57, Nketiah kembali menorehkan namanya di papan skor sehingga Arsenal unggul menjadi 3-2 atas Chelsea. Namun pada menit ke-90, Chelsea mendapatkan hukuman penalti setelah Azpilicueta melakukan pelanggaran terhadap Saka di dalam kotak terlarang. Berkat sepakan penalti dari Saka yang berbuah gol, Arsenal berhasil menambah kedudukan menjadi 4-2 atas Chelsea hingga laga berakhir. Setelah dari Liga Inggris, selanjutnya Cas Arena membawa berita dari ajang AFF Futsal 2022. Berikut cuplikan Timnas Futsal Indonesia yang berhasil meraih juara 2 dalam ajang tersebut. Check this out. Timnas Futsal Indonesia gagal menjuarai Piala AFF Futsal 2022 usai kalah adu penalti 3-5 dari Thailand. Laga berlanjut ke babak adu penalti lantaran di waktu normal hingga extra time kedua tim sama kuat dengan skor 2-2. Memulai babak pertama, Timnas Futsal Indonesia tampil cukup baik dengan mencoba menekan Thailand. Namun, gawang skuad Garuda terlebih dahulu mendapat ancaman dan untungnya masih mampu diantisipasi oleh kiper Al-Bagir. Timnas Futsal Indonesia pada akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-8 lewat aksi Evan Solimena. Evan dengan mudah melepaskan tendangan kencang tepat di mulut gawang Thailand usai memanfaatkan umpan pendek dari Firman Ardiansyah. Di sisa babak pertama, Thailand terus menggempur demi mengejar ketertinggalan namun hingga akhir skor 1-0 bertahan untuk Indonesia. Timnas Futsal Indonesia memanfaatkan peluang celah dari Thailand dengan baik dan berhasil menambah gol di menit ke-24 sehingga skor menjadi 2-0 untuk Indonesia berkat Runtu Boy yang memanfaatkan bola ke mulut hasil tembakan Shauki Saud. Hampir 10 menit menjelang laga usai, taktik power play pun dimainkan Thailand. Strategi itu lantas berbuah manis untuk Thailand karena mampu mencetak 2 gol dalam 1 menit. Salah satunya dicetak oleh Muhammad Osaman Musa. Skor 2-2 bertahan hingga laga berakhir dan pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Di tengah pertandingan, Evan Solimena mendapatkan kartu merah dan harus keluar dari lapangan. Namun, tampaknya Evan tak terima dengan hukuman itu hingga melakukan protes keras kepada wasit. Beberapa peluang gol sempat dimiliki Osaman Musa. Untungnya, pemain andalan Thailand tersebut terus gagal mencetak gol tambahan. Tak lama, babak kedua extra time pun berakhir dengan skor masih sama kuat, yaitu 2-2, yang berarti laga berlanjut ke adu penalti. Pada babak penalti, kiper Thailand Katawut Hankampa berhasil menahan tendangan Runtu Boy sebagai penendang kedua Indonesia. Thailand akhirnya bisa menjadi juara Piala AFF Futsal setelah tendangan kelima Aran Sanyala tidak bisa diblokir kiper Al-Bagir sehingga skor menjadi 7-6. Setelah tadi berita dari dunia olahraga, sekarang kita lanjut ke berita dari dunia seni. Nah, pada tanggal 1 April 2022 kemarin, lagu resmi dari Piala Dunia 2022 telah dirilis dan ditampilkan untuk pertama kali saat drawing Piala Dunia di Doha, Qatar. Berikut kami tampilkan cuplikannya. Check it out!
merupakan berita penutup untuk Just Arena episode kali ini. Terima kasih kepada Hayer semua yang sudah setia menonton sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam seni, salam olahraga. See you. Ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, salam olahraga. Iya. Salam seni, salam olahraga. Iya, salam seni sama olahraga, salam seni sama terserah mau 2 kali mau sekali terserah. I see. Orang tuh nampak. Mudah tanya. Oh, ada orang. Iya nggak apa-apa. Udah video dah. Udah. Kok kasih kode lah sayang. Iya. Mbak coba geser ke kanan. Dah. Kiri dikit. Dah. Sama gak sih? 3, 2, 1. Assalamualaikum. Apa sih? Enggak. Muka dia mata Enggak, dia. enggak. Enggak nampak dong. Bukan. Dia apa nih yang 3, 2, 1. Oke, itu tadi cuplikan dari quarter final Liga. Liga. Oke. 3, 2, 1. Setelah tadi berita dari Apa anjir? setelah tadi berita. Matikan dulu. Setelah tadi berita dari dunia seni. Balik. Setelah tadi berita dari Dunia olahraga. sekarang kita berlanjut ke berita dari dunia seni. Oke. 3, 2. Tunggu. Geser ke kan. Mantap. Tunggu dulu. Udah, aman. Udah. Udah. 3, 2, 1. Setelah tadi berita. Aku nggak lihat loh, aku tutup mata pada. Ya aku nggak ya Allah nanda. Udah. Ya, 3, 2, 1. Setelah tadi berita dari dunia olahraga, sekarang kita berlanjut ke berita dari dunia seni. Ngapain aku tebangan? Buru banget. Ngapain aku tebangan dia? Nggak apa-apa. Dunia seni. Dunia seni. Itu nggak sih? Boleh. Yuk. 3, Tadi berita dari 3. Udah. 3, 2, 1. Setelah tadi berita dari dunia olahraga, sekarang kita berlanjut ke berita dari dunia seni. Prik. Gak apa-apa dong nanti. Prik lama-lama kok aku balik kan lo? Nggak ada prik. Sekarang kita berlanjut ke Mau gantiin ya. Mau gantiin ya. 3, 2, 1. setelah tadi berita dari dunia olahraga,